kita persilakan Bapak Wakil atau perwakilan dari PLT Gubernur ingin menyampaikan sesuatu kepada kita bersama teman-teman. Jadul, oke, siap. Baik, silakan dikasihkan mic kepada Bapak perwakilan untuk menyampaikan hal-hal yang tadinya menjadi aspirasi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah yang atas kudrah dan iradahnya pada hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam sebuah forum demokrasi yang sangat disiplin, santun, dan tertib. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati pimpinan kami, saya tidak bisa menghafal satu persatu, tapi yang tadi memberikan orasi, alhamdulillah saya mencatat dengan baik. Yang kami hormati anak muda yang penuh semangat dari Kahmi Win Ar-Raniri, Allahu Akbar. Yang kami hormati yang mewakili peran Aceh, Allahu Akbar. Yang kami hormati yang mewakili dari Aswalia Reza Jasman, mohon maaf kalau saya salah menyebut nama. Kemudian yang kami hormati dari FPI Tengku Zainuddin Ubid, tadi saya di KJPG ya. Kemudian yang kami hormati Tengku Barmawi dari RTA. Kemudian yang kami hormati Ketua IKAN Abir Rafsanjani. Selanjutnya yang mulia yang kami hormati sahabat kami, guru kami sekaligus pimpinan daya Al-Islah Al-Aziziyah Tengku Haji Bulkhairi Tanjungan, kami sering menyebut Bulkhairi. Terima kasih kamu guru, anak-anak muda, calon ulama muda yang telah hadir ke rumah rakyat kantor Gubernur Aceh yang hari ini telah menyampaikan aspirasinya, yang telah menyampaikan harapan-harapannya atas peristiwa yang sedang menimpa guru kami. Guru kita semua adalah Tengku Haji Abdul Somad. Beliau adalah tokoh ulama yang sama-sama kita kagumi, sama-sama kita cintai, dan terakhir juga kita undang ke Aceh dalam rangka peringatan tsunami yang acaranya kita pusatkan di Pekanbadak. Tengku Bulkhairi dan abu-abu yang lain, saya ingin menyampaikan kita terus memantau. Bapak PLT Gubernur Aceh terus meminta kami untuk memantau perkembangan itu. Alhamdulillah tadi pagi dari Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan pihaknya tidak serta-merta menerapkan pendekatan hukum dalam kasus guru kita Abdul Somad, karena aspek penegakan hukum adalah aspek terakhir untuk penertiban. Karena itu dalam aspek Ustadz Abdul Somad ini banyak hal yang dipertimbangkan. Beliau seorang ulama yang ditokohkan seluruh negeri ini, dan beliau juga telah berjasa kepada negeri ini, sebagaimana juga para syuhada kita yang telah menumpahkan darahnya untuk negeri. Jadi dari Bapak Komisaris Besar tadi pagi juga menyampaikan lewat media akan mempertimbangkan banyak aspek, bukan hanya aspek juridis semata, termasuk aspek sosiologis. Tentu saja aspirasi kita semua pada hari ini dicatat dengan baik oleh wartawan. Tidak lama lagi, mungkin tidak mencapai 1 jam sudah sampai ke Kapolri berita-berita yang mereka tulis. Dan teman-teman, bapak-bapak kepolisian ada di sini juga akan melaporkan kepada pimpinan masing-masing apa aspirasi
dari bawah Tengku Bulkaini Tanjukan, kemudian dari Ketua IKAP yang juga sangat membantu kami memfasilitasi hadirnya Ustaz Abdul Somad selama ini, kemudian dari mewakili RPA dan dari FPI termasuk Azwalia, peran dan kami akan kami catat dan segera melaporkan kepada Bapak PLT Gubernur Aceh untuk kami sikapi dengan cara yang lebih konkret. Kami akan duduk dengan FPU, akan duduk juga dengan Badan Daya, dengan Dinas Syariat Islam, sehingga langkah-langkah yang diambil ini sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan tanpa mengabaikan aspek-aspek lain demi kemaslahatan umat Islam seluruh Indonesia dan tentu saja demi keselamatan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan, segera akan kami laporkan kepada Pak PLT Gubernur Aceh yang saat ini beliau hanya bisa mengirim salam kepada Bapak Ibu sekalian karena beliau sedang berada di rumah kita. Saya kira mohon dapat dimaklumi. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan menyambut kedatangan hari ini, sehingga apa yang kita perjuangkan bersama ini menjadi yang terbaik, dan nanti sikap dari pemerintah Aceh akan kami sampaikan setelah kami akan duduk bersama. Nanti kami laporkan kepada Medan. Kemudian secara teknis pelaksanaan ibadah ada MPU yang untuk meminta pertimbangannya. Tubuh saya ini juga ada di bersama kita nanti. Kemudian ada Badan Daya, ada Dinas Syariat Islam. Nah, saya laporkan dan membantu Bapak Ibu. Nanti soal waktunya kami akan rilis ke media massa. Yang paling penting adalah aspirasi yang sangat positif ini tidak akan kita diamkan. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke rumah rakyat dan menjumpai kami yang memang sehari-hari ada di sini. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya minta izin mohon pamit. Saya akhiri dengan ucapan doa. Semoga adik-adik mahasiswa, adik santri, ulama muda dan ulama-ulama kami tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus menyuarakan kebenaran dan terus mendidik kami sebagai putra-putri bangsa ini, dan kami doakan tetap sehat. Semoga pada akhirnya kita akan mencapai negara yang adil dan makmur, negara yang kita cita-citakan bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, pernyataan sikap dari Gerakan Umat Bela Ulama. Sebelumnya telah beredar video rekaman ceramah Ustaz Abdul Somad 3 tahun yang lalu di sosial media yang dianggap menistakan suatu agama, yang kemudian golongan ini melaporkan Ustaz Abdul Somad ke Polisi Republik Indonesia. Hal ini tentu tidak bisa diterima oleh umat Islam dan bertindak untuk membela Ustaz Abdul Somad. Sehubungan dengan dilaporkannya Ustaz Abdul Somad ke Polri terkait dengan ceramah beliau yang dianggap menistakan agama itu, ulama dan masyarakat Aceh menyatakan simpati terhadap kasus yang menimpa Ustaz Abdul Somad dengan nama Gerakan Umat Bela Ulama yang tergabung dari beberapa ormas Islam, organisasi mahasiswa, aktivis, tokoh, dan masyarakat Islam Aceh yang tergabung dalam kesatuan ini. Gerakan Umat Islam Ulama melaksanakan aksi bela ulama pada hari Jumat 23 Agustus 2019 pukul 2 sampai dengan selesai. Poin yang menjadi tuntutan pada Gerakan Umat Bela Ulama sebagai berikut. 1. Agar Polri bertindak profesional dan tidak menerapkan standar ganda dalam menangani laporan-laporan terhadap UAS. Bahwa laporan-laporan terhadap UAS harus dihentikan prosesnya karena jelas-jelas tidak mengandung unsur pidana. 2. Agar pihak-pihak yang melaporkan segera mencabut laporannya, karena jika tidak, umat Islam akan melaporkan tokoh-tokoh agama lain yang mengolok-olok atau menghina ajaran Islam. 3. Agar pihak minoritas tahu diri, menghormati ulama,
dan umat Islam serta tidak memancing atau memperkeruh suasana. 4. Agar umat Islam merapatkan barisan, bersiap melakukan segala upaya untuk membela dan melindungi para ulama sampai titik darah penghabisan. 5. Agar Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menghentikan upaya-upaya kelompok tertentu yang menyerang ulama dan ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Ulama dan seluruh masyarakat Aceh mendesak penyelenggara negara agar segera menyelesaikan kasus UAS dengan arif dan bijaksana. 7. Mendesak pemerintah Aceh segera menyatakan sikap terhadap kasus hukum yang menimpa UAS agar segera dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Aliansi ini berjumlah 32 aliansi dari Ormas, OKP, dan lain sebagainya. Di antaranya ada BEM Unsia, IKAT, FPI Aceh, KAPMI, OSMA, FSLDK Aceh, Peran Aceh, Disat Aceh, Sahabat Aceh, Relawan Aswaja, BEM FKIP Serambi Mekah, Kawaja Aceh, OPI Aceh, Paman Simelu, Rabidah Taliban Aceh, IPNR Banda Aceh, Kompa, AMF Nagan Raya, Ipel Makar, Laba, Disap, Event Aceh, Qatar, PII, IMP Matangkuli, Remaja Masjid Raya Baitur Rahman, KMP Biologi, UIN, BEM FH Unmuha, tertanda Korlap Sumardi, Banda Aceh, 23 Agustus 2019. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Tengku Zulkaini.